bedakan pemimpin sama pimpinan. Ya. Beda ya. Pemimpin itu kalau bahasa Jawanya, bahasa Jawa tanda petik leader kan. Oh iya. Bahasa Inggrisnya juga leader. Leader. Ya. Kalau pimpinan kan diangkat oleh yang lebih tinggi, atasan. Nah, kita mencari leader, bukan mencari dealer. mencari atasan. Iya. Nah, kalau kebetulan jadi atasan ya cuman satu yang diharapin. Ya atasan yang jujur, tulus kan disumpah. Disumpah. Cuman kalau sumpahnya dari sini nggak yakin dengan sumpahnya, dia nggak percaya dengan agamanya, mau diapain? Sumpah kan formalitas saja. Jadi pertanyaannya jangan nyalain yang dipilih, nyalain yang milih. Yang nyuruh milih siapa kan gitu. Kalau saya sih lihatnya begitu. Jadi, nah kalau dia pemimpin adalah orang yang mampu membuat orang yang dipimpinnya dan lingkungan yang dekat itu akan hormat sama, percaya dan hormat sama dia, trust dan respect. Nah kalau orang sudah kehilangan kepercayaan dan rasa hormatnya, udah selesai. Makanya mama ngamuk. Kenapa? Ya kan udah kehilangan rasa percaya sama rasa hormatnya, kuciwa, udah kuciwa. Nah kalau mama kuciwa bagaimana? Susah ya kan. Iya. Kira-kira gitu. Ya nonton TV nggak bisa, pengen main keluar bensin mahal ya kan. Jadi yang mama ini akhirnya apa ya? Marah sendiri, main di jalan. Mainnya di jalan tuh di mama itu ya kan. Iya sih, ya benar. Ya semoga ya kita berdoanya semua berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Betul. Indonesia menjadi negara menjadi rumah untuk kita ya, untuk anak-anak kita. Kalau sekarang kan sepertinya enggak ya. Begitu. Kalau saya sih mikirnya ya lakukan yang terbaik. Ya. Hasilnya lihat aja nantilah. Ya. Tuhan Maha tahu. Ya. Jadi ikhtiar itu memang tugas kita ya sebagai manusia ya. Tetapi kalau hasil itu biarlah kita pasrahkan kepada Allah. Barangkali. Makin lama makin dulu kan makin kelihatan siapa-siapa yang monyet, siapa-siapa yang nggak monyet kan kelihatan. Ternyata dia begini nih. Ternyata dia begini. Terus ditanya, dia berubah gitu dapat duit berapa? Saya punya berapa temen gua? Kok jadi lain? Dapat proyek. Ya sudah lah. Iya. Apalagi survei barangkali. Iya. Kok nggak pernah ngumumin dananya sekian? Iya. Surveinya begini. Wah ini. Ya udahlah, kita sih nggak komentar lah. Kenapa? Ya cari makan. Caranya begitu ya urusan dia. Betul. Kita nggak ikutan lah yang begitu. Iya. Dan gitu aja. Dia tanggung jawab kan. Iya, betul. Kalau dia nggak bayar sekarang ya dia bayar nanti. Kalau nggak bayar dia langsung keluarganya kena. Iya, betul. Jadi kan nonton aja sambil bergerak terus. Waktu tidak akan pernah bohong ya. Iya. Karena dengan waktu kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sekarang masih menggantung misalnya ya. Iya, begitu sejarah ya, kan Pak, berulang. Ya, sejarah Tapi nggak berulang. mikir kurang kuat apa. Bung Karno. Iya. Kurang kuat apa. Kalau sudah waktunya turun. Tapi Bung Karno mundur, Pak Harto dengan gentleman mengundurkan diri. Ini segala macam. Kalau ini mah nggak tahu lah, merasa nggak salah, nggak pernah minta maaf soal bohong nggak bohong, nggak usah komentar. Kalau saya orang ribut dia bohong, lu masih percaya yang bego lu kan? Iya. Gua bohong, lah kok lu masih percaya? Kalau Pak Soeharto itu, maaf kalau saya boleh bicara, ketika rakyatnya turun ke jalan ramai-ramai pada tahun 1998 udah begitu banyak masa, beliau tidak mau meneruskan jabatannya karena tidak mau ada pertumpahan darah. Ya. Kalau pemimpin kita saat ini ketika rakyat turun berdemo menolaknya malah ingin memperpanjang jabatan, bukan? Kayak Pak Soeharto kan punya jiwa patriot. kan ada yang bilang ada PKI gaya baru yang bersembunyi yang ngatur semuanya. Linknya ke Cina sana, ada yang ngatur, ada yang ini. Ya jadi ya mau diapain lagi? Kenapa? Ya katanya cuma ada indikasi yang menunjukkan kok kayaknya benar gitu. Kenapa tuh yang PKI gaya XPR dia nggak ngomong lagi pada diem, tapi yang muncul orang lain yang ngomong.
Ada yang ngomong menterinya lah azan kayak gonggongan anjing. Ada pejabat yang ngomong Tuhan bukan orang Arab. Ada yang ngomong Islam Nusantara, jangan ke Arab-Araban. Itu tujuannya apa satu? Pesannya apa? Pesan tersiratnya mendiskreditkan umat Islam yang dikenal dengan Islamofobia. Negara mayoritas Muslim, di orang Islamnya dikriminalisasi bagaimana? Jadi yang kira-kira begitu. Iya, betul. Terus kenapa begini? Yang bego siapa? Iya. Kenapa kita diam ya? Yang juga milih orang munafik. Iya, betul. Ya kita berdoa aja. Maksudnya yang bisa menggerakkan hati. Umat itu kan hanya ya Allah ya. Mudah-mudahan ingat kemarin itu pada saat kita aksi, alhamdulillah ya. Kita itu ditemani ya, dibersamai dengan ormas pejabat, MPR Babe Aldo, kemudian ada dari FPN ya, Forum Peduli Negeri, kemudian Bang Egy Sujana juga datang gitu ya, Balak Egy Sujana gitu ya, dia mengapresiasi kita dan ada satu pesannya yang bicaranya seperti ini, kita itu jangan kecil hati dengan jumlah kita ya, tetapi selama kejujuran itu yang kita pegang ya, teruslah maju gitu ya sampai nanti akan ada yang terpanggil melihat jumlah yang sedikit ini dan akan membesar. Amin. Gitu. Amin. Karena benar atau salah itu bukan ditentukan dari jumlah. Iya. Benar ya benar. Jadi ya saya kira saya sepakat jalan terus saja. Ya cuman mak-mak ini kan apa namanya? Saya cuman melihat ya berjuangnya nggak pernah berhenti. Saya apresiasi. Saya hargain dan enteng dan nggak pengen jadi apa-apa kan? Iya. Kalau nggak jadi apa-apa susah, ditawarin komisaris nggak mau juga ya. Kita nggak bisa. Tahu diri ya. Tahu diri lah kita malu ya. Kasihin anak kita nanti ada mamang bilang gitu ya. Iya. Ngomong anak aja. Iya gitu. Sama aja dong kita sama yang kita sekarang kita. Seperti kita kritisi. Iya, kita kritisi ya. Begitu kita cuma pengen yang terbaik lah untuk anak-anak kita ya. Itu aja sih. Tapi ada komod perusahaan negara yang besar ngomong tidur aja udah untung, pas rugi kok nggak berbunyi ya. Mungkin dia masih tidurnya kelamaan gitu. Iya. Waktu ngomong tuh dia mimpi. Hoax, penyebar hoax gitu. Nah kalau di kita hoax itu harus dilawan dengan yang hak. Jadi yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang hak ya, yang maksudnya kita berjuang untuk kebenaran gitu. Jadi apapun itu jalan terus ya. Ngomong-ngomong untung rugi itu ya, kalau saya beli bensin eceran itu ya di pinggir-pinggir jalan, saya bilang gini, Pak mau beli bensin, Pak jualan begini untung apa rugi? Lah Bu, kok bisa ngomongin untung dan rugi? Itu Pertamina aja rugi loh. Iya. Bapak-bapak yang jual bensin itu dia cuma ngambil berapa sih ya? Tapi mereka itu nggak ada loh ya yang ngomongin untung dan rugi ya, kayak gitu. Jadi ya apa yang di atas itu ya yang ngomongnya rugi-rugi. Jadi gini ya, kebanyakan kalau aku lihat ya, manusia semakin dia tinggi levelnya dia semakin serakah. Benar nggak sih? Oh iya. Ya. Kita sekarang kalau kita suka Jumat Barokah ya, ya kan? Kita ketemu sama orang yang lebih bawah ya. Pada saat dia sudah megang satu makanan dari lain, kemudian dikasih lagi dia nggak mau. Nggak Bu, saya sudah ada dan sudah cukup. Cukup. Ya. Tetapi coba, jadi gini. Level makin tinggi ya, itu kita makin serakah. Nanti yang disalahin levelnya dong. Orangnya aja. Jadi kenapa? Karena level saya tinggi, jadi saya serakah. Tidak seperti itu, memang tergantung pada orangnya ya Pak ya. Level tegas. Politik itu. Politik itu. Jadi kalau ngaco apa? Kan politik. Yang salah politiknya. Sebenarnya semua tergantung orangnya. Mindsetnya iya kan. Ini aku termasuk yang main yang kena nih levelnya jadi ingat ya jadi human being ya orangnya ya. Jadi bukan dari level, mesti ingat tergantung manusianya. Politik itu itu kotor jahat tergantung orangnya. Politik itu kan abu-abu. Jadi sekarang lu nggak bisa hitam putih, sedangkan kita emak-emak itu melihat sesuatu benar dan salah, nggak ada yang di tengah-tengah. Ngomong begitu kan supaya dia tidak disalahkan, paling tidak merasa salah kalau dia salah. Iya. Hitam ya hitam, putih ya putih. Politik itu
Dinamis. Politik itu Mac ngomong aja langsung. Politik itu tidak jelas mana yang benar masalah, tergantung kepentingan gua. Jelas kan? Iya, itu dia. Itu yang salah politik. Oh, pagi ngomong TMTP, siang terlek politik itu. Karena politik gua mesti ngomong begitu. Lo nggak salah, enggak, makanya gua nggak minta maaf. Benar. Tapi ada gini ya, ada satu pesan teman aku bilang begini, lu tau nggak, dalam pergerakan tuh jangan musuh-musuhan gitu ya. Karena apa? Karena nanti nih suatu hari nanti lu pasti akan memerlukan dia gitu kan. Jadi maksudnya lu lihat ya, yang tadinya musuhan totonya nanti belakangan karena kepentingan gitu ya. Jadi tidak ada yang abadi di politik kecuali kepentingan gitu. Iya, karena transaksional. Kalau politik dasarnya prinsip ya enggak lah ya, betul. Para founding father kita apa begitu, lagi berpolitik sebagai politisi membangun negara ini kan enggak begitu. Salah benar ya sama. Iya. Ya gitu. Itu ya buat saya sih itu alasan aja untuk membenarkan kalau mereka transaksional itu. Tidak ada teman yang abadi. Bagaimana sih? Lo berteman kan dasar nilai-nilai. Dasar nilai. Kan beda. Kalau berteman akrab dasarnya kepentingan ya memang hitung-hitung. Iya, betul. Jadi ya terserah lah. Kalau orang Medan bilang suka-suka kau lah. Gitu. Suka-suka awak. Suka-suka kau lah. Begitulah kira-kira. Oke, baik. Itu Ibu Mama, terima kasih banyak. Sama-sama. Kapan kita ngobrol lagi. Pasti, insya Allah. Dengan Pak Taufik, kita menjadi lebih itu ya, lebih apa? Lebih mengisi ya. Iya. Mantap. Iya. Aku kemarin nggak bisa ikut. Ya kan, kalau nggak hadir lah kita. Masih semangat aja. Kan doakan saja. Ya, jadi gini, kalau kita mau turun, kita harus itu minta doa buat Pak Taufik, Pak. Doakan ya gitu kan, biar semuanya lancar segala macam. Iya. Dia maha tahu, maha ngerti. Udahlah. Iya. Jadi yang penting nggak diiming-imingi jabatan, nggak dikasih cuan dah. Bismillah. Enteng kalau gitu. Siap. Minimal apa? Anak ya kan tuh. Iya. Bangga lah keluarga punya mak. Mungkin ya karena gini ya, kita ini ibu pertiwi yang melawan, jadi suami mau melarang, nanti dia ngelawan. Enggak. Semuanya karena atas izin suami-suami kita. Karena mereka tahu lah. Karena anak cucu. Karena ibu pertiwi kita sedang menangis, jadi kita sebagai ibu-ibu kita melawan dan bergerak. Nggak menangis. Nggak menangis. Karena ini ibu-ibu pemberani. Ibu-ibu mencari kebenaran. Sama ini mungkin boleh nggak pesan sedikit gitu, boleh nggak? Boleh. Banyak juga boleh. Enggak. Jadi gini, aku cuma pengen kita ke depannya ini dengan melihat situasi ya, sepertinya kalau kita akan terus turun ya, kita akan terus turun dan kita akan terus meneriakkan kebenaran. Sebetulnya undang-undang KUHP ini adalah bisa menjadi pemicu untuk kita bergerak bersama gitu. Jadi aku sih cuma pengen kalau nanti siapapun itu, kita ARM kita akan komit, siapapun itu kita akan membersamai selama tujuan kita sama. Siap. Ya, mantap. jadi kita pasti akan ikut turun. Siap. Ya. UI Watch Plus. Ya, UI Watch Plus. Ya, ARM UI Watch Plus sama kita ya. Maju. Ya. Semangat maju ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Assalamualaikum Dede. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.